Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, Al-Fatihah. Manaqib dan kemuliaan Syekh Hamid Abulung, atau Datu Abulung. Bismillahirrohmanirrohim. Menyebut nama Syekh Abdul Hamid atau sering kita sebut Datu Abulung, pasti di benak kita terkenang akan seorang ulama yang pernah menggemparkan Kalimantan dengan paham widatul wujudnya. Sepak terjang beliau memang tak banyak yang mengetahui karena beliau tidak ada meninggalkan kitab karangan seperti ulama-ulama lainnya. Keilmuan beliau cuma dapat kita ketahui secara lisan dari mulut ke mulut atau dari pewaris para murid beliau. Banyak pendapat yang berbeda tentang kisah beliau, ada yang menyatakan bahwa ilmu beliau salah, atau menyalah dalam bahasa Banjar, tapi sebagian masyarakat Banjar bahkan hampir seluruhnya menyatakan bahwa Datu Abulung ini adalah seorang wali Allah. Terlepas dari segala kontroversi yang ada, riwayat beliau sangat dicari oleh sebagian masyarakat Banjar. Dalam sejarah pemikiran keagamaan di Kalimantan pada abad ke-18 setidaknya ada 3 tokoh ternama di kerajaan Banjar selain Datu Suban dan para muridnya yang sakti mandraguna. Pada masa itu para ulama Banjar memang sangat terkenal dengan segala karomah dan kesaktiannya. Di antara 3 orang tokoh ternama dan terkenal tersebut adalah 1. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. 2. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari atau Datu Nafis. 3. Syekh Abdul Hamid Abulung atau Datu Abulung. Dan sosok Datu Abulung inilah yang penuh misteri hingga saat ini. Pada masa itu pemerintahan kerajaan diperintah oleh Sultan Tahlilullah. Saat itulah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdul Hamid muda diberangkatkan oleh kerajaan Banjar untuk menuntut ilmu dengan biaya kerajaan dengan harapan nantinya bisa membawa sinar terang bagi kerajaan Banjar. Mereka diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Tercatat Datu Kalampayan belajar kepada beberapa orang guru, baca riwayat Datu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sedangkan Datu Abulung juga belajar kepada beberapa orang guru yang sayangnya tidak tercatat karena tidak adanya karangan beliau yang biasanya merujuk kepada guru-guru pengarang. Sepulangnya dari menuntut ilmu di Tanah Suci, Datu Syekh Abdul Hamid mulai mengajarkan ilmu yang didapatnya dari guru-gurunya di Mekah kepada masyarakat sekitarnya. Di antaranya yang beliau ajarkan adalah ilmu tasawuf. Namun ilmu tasawuf yang beliau ajarkan kepada orang awam ini sangat berlainan dengan pelajaran tasawuf yang selama ini dikenal masyarakat. Datu Abulung mengajarkan bahwa tiada yang maujud, hanya Dia. Tiada maujud lainnya. Tiada aku melainkan Dia. Dia adalah aku adalah Dia. Dalam pelajaran Syekh Abdul Hamid Abulung juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit belum sampai kepada isi, atau hakikat, sedangkan pelajaran yang selama ini diyakini masyarakat umum yaitu tiada yang berhak dan patut disembah selain Allah. Allah adalah Khalik dan selainnya adalah makhluk. Tiada sekutu baginya. Ajaran Datu Abulung ini kurang lebih seperti ajaran Abu Yazid Al-Bustami, Hussein bin Mansur Al-Halaj yang kemudian memasuki Indonesia melalui Hamzah Fansuri dan Syamsuddin di Sumatera dan Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa. Mendengar fatwa Datu Abulung yang berbeda dari kebanyakan paham masyarakat pada waktu itu, maka gemparlah masyarakat yang menerima ajaran tersebut. Bahkan ajaran yang beliau sampaikan menjadi pembicaraan masyarakat umum yang mana akhirnya sampai ke telinga Sultan. Sebelum Datu Abulung dipanggil, Sultan terlebih dahulu minta pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Satu riwayat mengatakan tanpa diketahui Syekh Muhammad Arsyad tentang ajaran Datu Abulung tersebut. Setelah menelaah beberapa kitab kemudian diambil kesimpulan bahwa ajaran yang dibawa Datu Abulung yang diajarkan kepada orang awam tersebut bisa menyesatkan masyarakat dan bisa merusak kehidupan beragama. Adalah kewajiban ulama dan umara melindungi keagamaan rakyatnya dari unsur-unsur yang membahayakan. Jika tidak dapat dengan jalan damai maka lebih baik menyingkirkannya.
menolak mafsadah atau keburukan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Melenyapkan seseorang untuk menyelamatkan orang banyak dibolehkan menurut hukum, malah terkadang wajib. Safri Zamzam, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1979, halaman 13. Berdasarkan keputusan tersebut maka dipanggillah Datu Abulung. Salah seorang prajurit kerajaan disuruh untuk mendatangi Datu Abulung. Setelah sampai di tempat Datu Abulung lalu dipanggillah beliau. Satu riwayat menceritakan pemanggilan tersebut. Prajurit itu berkata, "Hai Syekh Abdul Hamid, Anda dipanggil Baginda Sultan." Kemudian dijawab oleh Datu Abulung, "Syekh Abdul Hamid, tidak ada yang ada hanya Allah." Mendengar hal tersebut prajurit tersebut dan mengadukan kepada Sultan. Kemudian Sultan menyuruh kembali dan memanggil Allah tersebut. Setelah sampai di tempat Datu Abulung, prajurit itu kembali berkata, "Hai Allah, Anda dipanggil Baginda Sultan." Yang kemudian dijawab kembali oleh Datu Abulung, "Allah tidak ada yang ada hanya Nur Muhammad." Mendengar hal itu prajurit kembali ke kerajaan dan mengatakan hal tersebut kepada Baginda Sultan. Kemudian Sultan berkata, "Panggil ketiganya Syekh Abdul Hamid, Allah dan Nur Muhammad." Barulah setelah prajurit tersebut memanggil seperti dipesankan Sultan, barulah Datu Abulung berkunjung ke istana. Di tengah perjalanan menuju istana dipasanglah perangkap yang apabila terpijak maka melesatlah sebilah tombak tajam yang akan menghujam ke tubuh orang yang menginjaknya. Saat itu terbukti kebenaran ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung. Ketika beliau menginjak perangkap tersebut, tombak tajam itu memang melesat dengan cepatnya di udara dan berhenti tepat di belakang Datu Abulung dan jatuh ke tanah tanpa beliau mengetahuinya. Setelah sampai di istana dan terjadi tanya jawab, Sultan ingin bukti kebenaran ajaran Datu Abulung. Kemudian beliau berucap, "Asyhadu alla ilaha illallah." Tiba-tiba tubuh beliau menghilang. Kemudian terdengar lagi suara, "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Timbullah kembali badan beliau. Semua orang kagum melihat hal tersebut. Tapi dengan menimbang untuk keselamatan orang awam yang lebih banyak maka dihukumlah Syekh Abdul Hamid Abulung dengan dimasukkan ke dalam kerangkeng yang ukurannya hanya muat tubuh beliau dan hanya cukup untuk berdiri. Dengan kurungan seperti itu akhirnya beliau ditenggelamkan di sungai Lok Buntar. Maka akhirnya tenggelamlah sampai ke dasar sungai. Tanpa diketahui oleh semua orang, suatu keanehan terjadi apabila tiba waktu sholat fardu maka kerangkeng tersebut akan timbul dari permukaan sungai, dan beliau kemudian keluar dari kerangkeng tersebut dan melakukan sholat. Setelah selesai sholat maka secara perlahan kerangkeng tersebut tenggelam kembali ke dasar sungai. Pada suatu malam menjelang subuh 10 orang pencari ikan yang sampai pada sekitar tenggelamnya Syekh Abdul Hamid mereka mendengar suara azan. Perlahan-lahan mereka mendekati sumber suara azan tersebut. Dari kejauhan mereka melihat keganjilan dan keanehan Datu Abulung tersebut. Sejak saat itu mereka mengangkat beliau menjadi guru mereka. Dari beliau mereka belajar berbagai ilmu agama Islam. Karena jumlah mereka 10 maka dinamakan orang 10 atau sekarang orang menyebutnya Datu 10. Setelah selesai belajar orang 10 ini menjadi pegawai kerajaan. Setelah direndam dalam air Datu Abulung tidak juga mati dan akhirnya diketahui kerajaan maka akhirnya Datu Abulung kembali dibawa ke kerajaan. Di hadapan Sultan akhirnya Datu Abulung mengatakan bahwa beliau tidak bisa dibinasakan dengan alat apapun kecuali dengan senjata yang ada di dinding rumah beliau dan menancapkannya di dalam daerah lingkaran yang beliau tunjukkan di belikat beliau. Setelah sholat 2 rakaat, senjata tersebut ditancapkan di belikat beliau. Sudah ditandai tersebut maka memancarlah darah segar dari tempat itu dan anehnya darah tersebut membentuk kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiwun. Setelah sekian lama kubur beliau akhirnya ditemukan oleh masyarakat atas petunjuk dari almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Nur Tangkisum yang juga diyakini adalah seorang kekasih Allah dan merupakan keturunan kelima dari Syekh Abdul Hamid Abulung sendiri. Makbarah beliau letaknya sebelah hilir dari kampung dalam pagar, dan sekarang dipelihara makamnya oleh warga setempat.
Selain itu keanehan makam yang terletak di pinggir sungai itu beberapa kali tergerus air sungai dan turun ke bawah, tapi setelah itu makam itu naik dengan sendirinya dan tanah di bawahnya juga mengikuti makam tersebut. Subhanallah. Semoga menambah kecintaan kita kepada para aulia Allah dan kita semua mendapat curahan rahmat, berkah, dan syafaat dari Syekh Hamid Abulung atau Datu Abulung dan para aulia Allah lainnya, diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat, panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dan selamatan dunia akhirat. Amin. Kalau ada kekeliruan mohon di komen ya. Hanya ingin berbagi saja. Mungkin hanya itu yang saya ketahui, terlebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang ataupun terlebih. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.